Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Saya harap setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui pengertian, manfaat, serta jenis-jenis jaringan komputer dan juga wawasan Anda mengenai jaringan komputer akan bertambah. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051214039 dari kelas 2020A Program Studi S1 Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Baik saja, langsung saya mulai penjelasannya. Dalam penjelasan kali ini, akan saya mulai dengan definisi dari jaringan komputer. Anda pasti sudah tahu kan bagaimana jaringan komputer itu, tapi apakah Anda tahu tentang definisi dari jaringan komputer? Nah, jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jaringan dapat diatur menjadi private atau publik. Jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya, ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Jaringan komputer memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni 1. Sebagai media untuk membagikan dokumen ke perangkat komputer lain dengan internet. 2. Untuk menjaga dan memanajemen keamanan data yang penting, karena data disimpan secara lebih terpusat. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap pengguna akan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. 3. Memudahkan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain walaupun berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka akan memungkinkan untuk mengatasi setiap permasalahan yang mungkin muncul dalam perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Pengguna dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Terdapat perbedaan antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien sebagai pengakses sumber informasi dan komputer server sebagai pusat dari sumber informasi atau data. Kelebihan jaringan terpusat yakni standarisasi mudah diterapkan, sistem keamanan lebih terjamin, dan pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Sedangkan kekurangan jaringan terpusat yaitu jika komputer pusat terdapat gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Dan bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Yang kedua, jaringan terdistribusi merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat yang memungkinkan beberapa komputer klien dan server dapat saling terhubung dan membentuk suatu jaringan. Kelebihan jaringan terdistribusi yaitu mengurangi beban kerja komputer pusat dan pemeliharaan data lebih mudah. Sedangkan kekurangan jaringan terdistribusi yaitu boros dalam sistem peralatan, proses data agak lambat, membahayakan dari sistem keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Berikut ini adalah gambar dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dapat dilihat, pada jaringan terpusat hanya memiliki satu server.
Sedangkan pada jaringan terdistribusi memiliki lebih dari satu server dan penggunaan jaringannya lebih kompleks. Selanjutnya yakni data center. Data center merupakan sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer sebagai penyimpan, pemroses, dan menyebarkan data dalam jumlah besar. Pusat data biasanya sangat berhubungan dengan catu daya rendutan atau cadangan dan pengontrol lingkungan. Selain itu, salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh data center adalah sebagai penempatan server untuk website dan database. Di dalam data center, terdapat ratusan hingga ribuan server yang disusun sedemikian rupa sehingga tertata rapi seperti rak. Setiap perlengkapan sedetail mungkin akan diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul. Sistem pendingin, satu daya, sistem keamanan sangat diperhatikan untuk mendukung kinerja dari pusat data yang telah disediakan. Hal-hal perlu diperhatikan dalam pusat data adalah dalam konsep desain dan perencanaannya. Keberadaannya di Indonesia masih terpusat pada pemerintahan dan perusahaan besar. Saat ini, keberadaan pusat data di Indonesia sendiri masih belum banyak dijumpai. Untuk tingkat persebarannya masih terbatas hanya pada kota besar di Indonesia, misalnya di kota Jakarta, Bandung, Medan, dan lain-lain. Dalam video penjelasan kali ini, jenis-jenis jaringan akan dibagi menjadi 5 bagian, yakni berdasarkan jangkauan geografis, aksesnya, cara membangunnya, penggunaan kabel, dan juga berdasarkan siarannya. Jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis terdiri dari 4, yakni 1. PAN atau Personal Area Computer, yaitu jenis jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil. Contoh penggunaannya yakni pada Bluetooth dan juga ERDA. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan dengan IP komputer yang tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya pada lab komputer. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jenis jaringan dalam satu kota atau wilayah. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network, yaitu jenis jaringan yang ada di seluruh dunia. Jenis jaringan komputer berdasarkan aksesnya yakni 1. Internet, yang merupakan jaringan yang dibuat untuk dapat diakses oleh publik dengan menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga pengguna dapat saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Ruang lingkup internet mencakup hampir di seluruh dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai informasi dengan berbagai perangkat dalam internet. Yang kedua, intranet, yang merupakan jaringan yang dikhususkan untuk diakses oleh kalangan internal atau pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Contohnya yaitu jaringan dalam suatu universitas. Selanjutnya yakni jenis jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya yang terdiri dari 2, yaitu 1. Jaringan infrastruktur, yang merupakan jaringan yang dibangun dengan perencanaan yang matang dan memerlukan jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user dengan end user yang lain. Yang kedua, jaringan ad hoc, yang merupakan jaringan yang dibangun dengan cepat tanpa perencanaan dan terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Selanjutnya yakni topologi jaringan. Berikut adalah gambar topologi jaringan komputer yang tersedia dan digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Topologi jaringan dibedakan menjadi 5, yakni topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Jenis-jenis topologi jaringan dapat dibedakan berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi. 1. Topologi bus. Kelebihannya yaitu biaya instalasi murah karena memakai sedikit kabel dan penambahan
klien dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu jika salah satu kabel bermasalah, maka dapat mengganggu klien lain. Yang kedua, topologi star. Kelebihannya yaitu jika salah satu kabel bermasalah, jaringan tetap berjalan dan kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika ada kerusakan. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya cukup mahal karena butuh banyak kabel dan tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan serta konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu troubleshooting cukup rumit dan biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat, topologi tree. Kelebihannya yaitu memiliki jaringan yang lebih besar dan memiliki manajemen data yang sangat baik. Sedangkan kekurangannya yaitu pengelolaan yang tergolong sulit dan dapat melumpuhkan semua jaringan. Yang kelima yaitu topologi mesh. Kelebihannya, keamanan sangat baik dan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu proses instalasi cukup rumit dan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya yakni jenis jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network yang merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel itu digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, sehingga dapat saling bertukar data maupun terhubung di internet. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network yang merupakan jenis jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Jenis jaringan berdasarkan siarannya dapat dibedakan menjadi 3, yakni 1. Unicast, yang merupakan jaringan dengan pengiriman datanya dari satu pengirim ke satu penerima. Yang kedua, multicast, yang merupakan jaringan dengan pengiriman datanya dari satu pengirim ke beberapa penerima. Yang ketiga, broadcast, yang merupakan jaringan dengan pengiriman datanya dari satu pengirim ke seluruh penerima. Sekian penjelasan saya mengenai model infrastruktur jaringan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.